tentang 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti dikabulkan oleh Allah. Betul ya? Masih ingat nggak kemarin? 1, doanya orang yang dianiaya. 2, doa musafir. 3, doa jelek orang tua untuk anaknya. Ya nggak? Hati-hati sebagai orang tua. Biar anaknya soleh. Kalau orang tua nggak ridho, Pak, biar anaknya soleh. Jadi anak soleh itu bentuk kesolehannya adalah taat. Dan bentuk ketaatannya adalah birrul walidain. Anak yang soleh bisa jadi terkena dampak doa buruk orang tua. Karena kesalahannya memperlakukan orang tua. Salah satunya adalah kisah Juraij. Kita akan bahas atau baca kisah Juraij yang disabdakan atau dikisahkan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij." Di dunia ini, kata Rasulullah, tidak ada bayi dalam timangan yang masih harus ditimang, belum bisa jalan, belum bisa merangkak, yang bisa berbicara kecuali 2. Hadis yang lain mengatakan kecuali 3. Di sini 2. 2 itu, 1 Isa ibnu Maryam. Ketika Maryam dituduh sebagai pezina oleh kaumnya, maka Allah izinkan Isa berbicara, ibuku suci. Kemudian yang kedua adalah kisah Juraij. Maka ketika kisah Maryam itu diabadikan dalam Al-Quran, tidak dengan kisah Juraij. Sahabat yang mendapatkan cerita dari Rasulullah SAW tanya, "Ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij?" Ya Nabi, kami belum pernah dengar bagaimana kisahnya Juraij itu. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi saumi'atin lah." Juraij itu adalah seorang hamba ahli ibadah, rahib. Kalau bahasanya hadis zamannya Rasul itu orang yang beruzlah, menepi, meninggalkan keramaian, punya tempat ibadah sendiri. Sawahumah, bikin tempat tinggal sebagai tempat ibadah, tidak bersosialisasi dengan orang banyak. Istilahnya beruzlah. Dan itu boleh. Kalau sekiranya orang banyak itu memberikan madarat pada dia khawatir agamanya rusak, maka boleh beruzlah. Tetapi sekiranya bersosialisasi itu dia bisa menyelamatkan agamanya, kata Rasulullah, orang yang berada di kerumunan orang banyak, ibadahnya sehari lebih baik daripada ibadah orang yang beruzlah selama setahun. Pembandingnya 1 banding 350. Kenapa? Orang beruzlah itu hampir tidak kena ujian. Kenapa? Tidak ada pengaruh dari manusia. Dia sudah niat. Azamnya, saya ibadah saja pada Allah SWT. Juraij ini rahib. Rahib yang punya tempat ibadah tertentu di tempat terpencil. Wa kana ra'i baqarin
ya'wi ila asfala sawma'atihi. Juraij ini tinggal di tempat yang lebih tinggi, dataran tinggi. Ada lembahnya. Lembah itu hijau. Di lembah itu ada seorang penggembala yang hidup di bagian bawah. Di bagian bawah dari tempat ibadahnya Juraij. Ila asfali sawma'atihi. Wa kanat imra'atun min ahli qaryah tahtalifu ila ar-ra'i. Di desa yang jauh dari Juraij itu ada perempuan, mohon maaf, yang nakal, yang seneng sama penggembala. Di sini dikatakan tahtalifu, ikhtilaf, berikhtilaf, berhubungan. Perempuan ini mendatangi penggembala tadi, kemudian mereka berhubungan. Suatu ketika, fa'atat ummuhu yauman faqalat. Ibunya Juraij yang tinggal di kampung naik ke atas ke tempat anaknya suatu hari mendatangi putranya. Ya Juraij, kata ibunya. Wahai Juraij, dipanggil. Assalamualaikum, anakku Juraij. Wa huwa yusalli faqala fi nafsihi wa yusalli ummi wa sholati. Ketika ibunya sedang salam mengetuk pintu, Juraij sedang sholat. Dalam muhaddisin mengatakan sholatnya sholat sunnah. Dalam hati Juraij dia berkata, ibuku atau sholatku? Tapi ini sholat sunnah. Ibunya memanggil, wahai Juraij. Juraij tidak menjawab. Maka fara'an yuthira sholatahu thumma sarahat bihi thaniyah. Ternyata Juraij lebih memilih sholatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Sehingga sampailah ibunya pada panggilan yang kedua. Dipanggil lagi, wahai Juraij. Dalam hatinya berkecamuk lagi, ummi wa sholati. Ibuku atau sholatku? Farah yuthira sholatahu. Di panggilan kedua ini Juraij masih memilih sholatnya. Thumma sarahat bihi tsalitsah. Sampai pada kesempatan yang ketiga ibunya memanggil, wahai Juraij, wahai anakku, assalamualaikum. Juraij lagi sholat. Maka Juraij batin lagi, ummi wa sholat. Ibuku atau anakku? Farah yuthira sholatahu. Juraij masih memilih melanjutkan sholatnya. Falamma lam yujibha qalat. Ketika sampai di panggilan yang ketiga tidak dijawab, maka ibunya pun bergumam. Hati-hati orang tua bergumam, bicara sendiri. Ucapan itu doa. Gumam ibunya adalah, la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat thumma insaraf. Juraij, aku bersumpah Allah tidak akan mencabut nyawamu sebelum engkau bisa berhadap-hadapan, melihat dan dilihat oleh perempuan pelacur. Kata ibunya, aku berdoa kepadamu. Ini gak bilang berdoa, Juraij, Allah tidak akan memati. Ini sumpah. La amatakallah ya Juraij. Allah tidak akan mematikanmu wahai Juraij sampai engkau bertatap-tatapan, melihat dan dilihat oleh perempuan nakal. Satu
Ucapan yang kelihatannya sepele sekali begitu. Tapi ini Juraij ini menahan pandangannya, bahkan itu tidak bertemu dengan orang banyak, apalagi perempuan kayak begitu. Kan begitu. Jadi singkat kisah, fa'utiyal maliku bitilkal mar'ah waladat. Singkat kisah, ada seseorang yang melapor kepada raja, membawa perempuan yang nakal tadi, yang mendatangi penggembala tadi. Setelah perempuan ini melahirkan seorang anak tanpa bapak, lapor sama raja. Raja, ini perempuan berzina. Dia tidak punya bapak, dia beranak. Hamil sampai mempunyai anak. Faqala mimman? Tahukah engkau siapa bapaknya? Maka perempuan ini mengatakan, min Juraij. Benih anak ini dari Juraij. Qala asahibus sauma'ah. Juraij yang tinggalnya di di tempat ibadah di atas gunung itu. Rajanya saja nggak percaya. Maka perempuan bilang, "Nah, iya wahai raja." Maka raja berkata, "Ihdimu sauma'atahu waqtunibi." Pergilah kalian ke tempat peribadatan Juraij, hancurkan tempat ibadahnya, bawa dia menghadap saya. Kata raja. Belum ada konfirmasi, karena si perempuan sudah bilang, "Juraij wahai raja." Raja bilang, hancurkan tempat ibadahnya Juraij, panggil dia, bawa ke sini. Fadarabu sauma'atahu bil fu'us hatta waqa'at. Yang diperintahkan raja, bala tentaranya bawa godam, martil yang besar-besar. Kalau Pak Ketua ini bawa palu yang 10 kilo itu ya, atau 5 kilo, deweng. Hancurlah tempat ibadahnya, rata dengan tanah, hancur. Perintah raja. Hatta waqa'at, hancur. Faja'alu yadahu ila unuqi bihablin summa intaliqu bi. Kemudian Juraij diikat tangannya di belakang lehernya, digiring menghadap raja untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Famarra bihi ala Munisa. Ketika menghadap raja itu, Juraij bertemu dengan bukan hanya satu, perempuan yang sudah punya anak dan teman-temannya seprofesi. Sampai di sini kita sudah bisa sedikit menyimpulkan, yang terjadi ini adalah doa ibu. Sebelum ketemu raja, sebelum ditanya, Juraij harus melewati perempuan tadi dan teman-teman seprofesinya. Melihat dan dilihat, mau tidak mau. Fara'ahunna fatabassama. Ketika perempuan-perempuan itu melihat Juraij, mereka tersenyum puas. Kapok kamu, kau tobat sudah. Fatabassam, puas mereka. Tapi ingat, Juraij orang baik. Orang baik itu ketika ada orang yang berbuat dolim, Allah tetap bantu. Hanya prosesnya, bantuan ini akan datang setelah doa ibunya terkabul. Dan sudah terkabul. Ibunya kan cuma berdoa, kamu belum akan mati kalau tidak bertemu, melihat dan dilihat perempuan-perempuan nakal. Sudah ketemu, akhirnya ketemu raja. Wa hunna yanzurna ilaihi binas. Jadi
diolok-olok, disenyumi, kepuasan mereka di hadapan banyak sekali orang yang menunggu Juraij. Ini ada kabar Juraij menghamili sampai melahirkan anak perempuannya, dipanggil raja, wah kumpul semua, termasuk mereka tadi, dan dia diolok-olok oleh perempuan-perempuan tadi di hadapan manusia tadi. Faqala al-malik, raja pun berkata, ma tas'umu hadhi, bagaimana engkau mempertanggungjawabkan ini, apa alasanmu? Juraij tanya, tanggung jawab apa? Matas umum. Apa yang harus saya bertanggungjawabkan? Salahku apa, wahai raja? Tiba-tiba engkau mendatangkan bala tentara, engkau hancurkan tempat ibadahku, engkau ikat tanganku di leherku, terus kamu bilang kamu harus tanggung jawab. Apa alasan? Alasan apa? Kata Juraij. Tazumu anna waladaha minka. Engkau harus memiliki tanggung jawab terkait dengan anak perempuan yang dilahirkan ini adalah anakmu, kata raja. Juraij berkata, nanti tasumi, kamu yang nuntut saya, kamu yang bilang begitu, kamu. Jadi kan harus ini ya, hadap-hadapan, harus bercakap-cakap dengan perempuan yang sepanjang hidupnya belum pernah dilihat, apalagi perempuan begitu. Kalau perempuan, ya betul, saya, ini anakmu. Dia penuh dengan percaya diri, karena melakukannya dalam hadis itu di bagian tempat peribadatan Juraij di bagian luar ketika hujan sedang lebat. Penggembala itu sedang berteduh di bawah atapnya tempat peribadatan Juraij. Maka Juraij bertanya, aina hadzal shaghir, mana anakmu, mana bayinya? Qalu hadza fi hijriha fa aqbala alaihi. Itu yang ada di dalam gendongan, yang di dalam jari itu kain, itu yang ada di dalam gendongan, peraduan ibunya. Langsung serahkan kepada Juraij. Juraij bertanya bukan kepada ibunya, kepada bayinya. Man abuka, siapa bapakmu wahai bayi? Bukan ibunya, bayinya. Jelas baru lahir, kamu kan bisa ngomong. Man abuka. Maka bayi itu mengatakan ra'il bakor, bapakku, aku ini hasil hubungan ibuku dengan penggembala. Maka faqalal malik, kagetlah raja, tidak perlu pembuktian, karena yang ngomong bayi, yang bicara bayi di hadapan raja, di hadapan ibunya yang melahirkan, di hadapan Juraij, di hadapan banyak orang. Ra'il bakor, bapakku penggembala. Maka raja pun mengatakan, faqala al-malik, anaj'alu sawma'ataka min dhahab. Bentuk permintaan maaf saya, kata raja, apakah tempat ibadahmu harus aku bangun kembali terbuat dari emas, kata raja. Bentuk permintaan maaf raja adalah izinkan aku membangun tempat peribadatanmu dari emas. Qala tidak perlu, kata Juraij. Min fiddah, bagaimana kalau dari perak? Qala tidak perlu. Faman naj'aluha, bagaimana kami harus membangun kembali? Tanya raja. Radduha kama kanat. Memang Juraij kan bukan orang yang hedon, bukan orang yang cinta dunia. Ya kata Juraij, gampang, bangun kembali seperti sedia kala. Cukuplah seperti kemarin sebelum hancur.
Kemudian sambil mengatakan begitu, Juraid tertawa, tersenyum. Raja bingung. Kamu kok nggak marah loh? Padahal aku sudah berbuat zalim sama kamu. Kau difitnah sama perempuan ini sampai punya anak. Kata raja, "Faman ladzi tabassamta?" Apa yang bikin kamu tersenyum? Apa yang bikin kamu tertawa? Tanya raja. Juraid menjawab, "Amrun araftuhu adrakatni da'watu ummi." Perkara yang aku sudah mengetahui asal usulnya. Kejadian ini adalah doa ibuku yang sudah Allah ijabai menimpa aku. Raja nanya, perkara apa? Summa akhbaru. Kemudian Juraid menjelaskan perkara yang sudah pernah terjadi karena tidak menjawab salam ibunya ketika ibunya memberi salam sampai 3 kali. Hadirin arsyadullah, ini hikmah luar biasa besar. Sekali lagi, yang pertama, sebagai orang tua harus menahan diri. Kalau harus berkata tentang anak kita, katakan yang baik. Karena ucapan bukan begini, nggak usah begini, ucapan saja. Kalau itu jelek, itu doa dan mudah sekali terkabul. Yang kedua, tentu saja ajari, didik anak kita supaya menjadi anak-anak yang beradab. Ya. Jadi kalau di pondok-pondok, mohon maaf, adabul mufrad ini menjadi kita pertama kali diajarkan. Karena seorang syekh, seorang ulama besar mengatakan, aku belajar adab selama 30 tahun. Aku belajar syariat selama 20 tahun. Jadi 1,5 kali panjangnya belajar ilmu dipakai untuk belajar adab. Juraid baik, sholat, apa salahnya sholat? Tapi adabnya kurang dalam hal tidak menjawab salam ibunya. Sedangkan dia hanya sedang sholat sunnah. Dia bisa membatalkan, bilang, ibu saya sholat dulu ya, silakan masuk, selesai, sholat lagi. Tapi tidak dilakukan. Jadi orang tua hendaknya berhati-hati ketika berucap terkait putra putrinya.